Ada kebangkitan di pasar kripto pada tanggal 26 Oktober karena harga Bitcoin naik di atas $20.000 untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, dan harga Ethereum pun naik di atas $1.500 untuk pertama kalinya semenjak crash pasca merge. Sementara itu, pasar secara keseluruhan tampak mencoba melampaui $1 triliun lagi. Secara khusus, nilai pasar cryptocurrency meningkat sebesar 66 miliar dalam 24 jam terakhir, naik dari 928 miliar pada 25 Oktober menjadi 994 miliar dolar. Dan bisa dibilang Bitcoin ini mencapai level tertinggi semenjak pertengahan September. Dan juga nampak terjadi likuidasi terhadap maraknya pemasangan short. Pejabat Hong Kong mengumumkan tagihan kripto kuartal pertama untuk 2023, yaitu untuk mengatasi pasar yang berkembang pesat. Tak lama setelah regulator Hong Kong mengumumkan kemungkinan mengizinkan investor retail untuk berpartisipasi langsung dalam berinvestasi dalam mata uang kripto. Pemerintah wilayah itu sekarang dilaporkan sedang mengerjakan rancangan undang-undang kripto yang akan menetapkan kebijakan yang jelas untuk mendukung ekspansi pasar. Memang, undang-undang yang berkaitan dengan peraturan cryptocurrency diharapkan akan disahkan di Dewan Legislatif pada kuartal pertama tahun 2023. Menurut Liang Hanjing, Direktur Teknologi Keuangan di Invest HK. Pengumumannya tiba tak lama setelah Sekretaris Keuangan Hong Kong, Chen Maobo, dan Sekretaris Departemen Keuangan Xu Xianyu telah memberitahu tentang rilis yang diharapkan dari kebijakan yang jelas tentang aset kripto selama pekan fintech Hong Kong yang akan dibuka pada 31 Oktober. Apa tujuan dari RUU tersebut? Menurut Liang Hanjing, pemerintahan bertujuan untuk membangun sistem lisensi untuk penyedia layanan aset virtual, yaitu VASP, mengingat sudah ada platform seperti itu yang beroperasi di Hong Kong dan bahwa transaksi semacam itu membawa risiko pencucian uang. Singapura mengusulkan larangan pinjaman untuk mendanai pembelian kripto. Singapura mengusulkan untuk melarang investor retail menjamin untuk mendanai pembelian cryptocurrency, bagian dari banyak saran untuk lebih memperketat rezim peraturan negara kota untuk aset digital. Langkah potensial lainnya dalam makalah konstitusi otoritas moneter Singapura termasuk menghentikan perusahaan menggunakan token yang disimpan oleh investor tersebut untuk dipinjamkan atau dipertaruhkan untuk menghasilkan hasil. Nah, seperti staking adalah proses pendapatan hadiah dengan menggunakan koin untuk aplikasi kripto. Karena harga kripto sangat fluktuatif dan leverage dapat membebani pelanggan dengan kerugian besar, kata Bank Sentral di koran Rabu menambahkan, sektor retail seharusnya tidak dapat menggunakan kartu kredit atau fasilitas kredit lainnya untuk membeli koin virtual. Pengguna Cash App sekarang dapat mengirim dan menerima pembayaran Bitcoin secara instan melalui Lightning Network, sesuai pengumuman dari pemimpin produk perusahaan yaitu Michael Rihani. Jadi pengguna Cash App dapat mengirim dan menerima pembayaran dalam Bitcoin melalui Lightning Network. Sebelumnya, aplikasi hanya dapat mengirim pembayaran Bitcoin on-chain. Cash App sendiri memiliki basis pengguna lebih dari 40 juta, lebih dari 6 kali lebih besar dari populasi El Salvador. Nah, saat ini fitur tersebut tersedia di seluruh Amerika Serikat, kecuali negara bagian New York. Untuk menggunakan fungsi baru ini, pengguna harus memperbarui ke versi terbaru aplikasinya, yang didukung pada perangkat seluler seperti iOS dan Android. Namun, fungsi ini hanya memungkinkan pengguna untuk mengirimkan Bitcoin dengan dompet Lightning lainnya. Melemahnya pound dapat dikaitkan dengan inisiatif stimulus fiskal pemerintah Inggris yang diungkapkan oleh Perdana Menteri negara itu, yaitu Liz Truss, yang memicu aksi jual aset Inggris dan meningkatkan daya tarik Bitcoin sebagai opsi lindung nilai di antara investor. Akibat volume Bitcoin melonjak di pasar Inggris, dengan volume perdagangan antara Bitcoin GBP meroket 233% pada bulan September dibandingkan bulan sebelumnya karena investor mulai berbondong-bondong menuju aset digital unggulan, menurut data dari perusahaan riset kripto CryptoCompare. Secara khusus, volume perdagangan antara GBP dan Bitcoin melonjak ke rekor harian tertinggi 846,89 juta pound pada 26 September, sedangkan pada hari sebelumnya mereka hanya mencapai
57,23 juta font, meningkat 1.379,8%. Volume perdagangan antara Bitcoin dan GBP sekarang kembali ke level pra-September, berdiri di 21,53 juta pound pada 26 Oktober. Sementara itu, volatilitas Bitcoin selama 20 hari telah turun di bawah ekuitas Amerika Serikat, terutama indeks S&P 500 dan Nasdaq untuk pertama kalinya sejak 2018. Peningkatan ini menambah kesuksesan yang terlihat pada grafik bulanan yang saat ini menunjukkan peningkatan 7,7% selama 30 hari sebelumnya. Sekian dulu berita hari ini, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa kalian like, komen, dan juga share video ini ya. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon, guys bro, and peace!